that we just stay here. 'Cause in this kind of weather, what could it be better? Just come right on over and make yourself comfy and lay your head on me. Tonight we stay sober, 'cause Santa parties in the pouring rain. And things, they ain't perfect, but I wouldn't change a thing. Kami dari Romo Kabupaten Pamengperak, segera dengan sukacita, sistem presidensial kita pahami, presiden yang kuat rakyat membesari. Kelompok 4, Aua. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia mulai menerapkan Undang-Undang Dasar UUD 1945. UUD ini mengadopsi sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden memegang peran sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden pertama Indonesia, I.R. Soekarno, bersama wakilnya, Muhammad Hatta, berperan dalam membentuk pemerintahan baru. Ciri-ciri sistem presidensial. 1. Presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan. 2. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. 3. Presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang independen dan tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen. 4. Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. 5. Menteri bertanggung jawab kepada presiden. 6. Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Dan yang ketujuh, presiden tidak dapat membubarkan parlemen. Perubahan besar terjadi pada tahun 1949 setelah perjuangan diplomasi panjang dengan Belanda melalui berbagai perundingan, termasuk perjanjian Linggarjati dan Renville. Akhirnya tercapai kesepakatan dalam konferensi meja bundar. Indonesia dan Belanda sepakat membentuk Republik Indonesia Serikat yang akan menggunakan sistem pemerintahan parlementer semua atau kuasi parlementer. Dalam sistem ini, presiden tetap sebagai kepala negara, tetapi kepala pemerintahan dipegang oleh seorang perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Sultan Syahrir dan beberapa tokoh lainnya sempat memegang peran sebagai perdana menteri. Sistem ini memberikan wewenang lebih besar kepada parlemen dalam mengawasi kebijakan pemerintahan. Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer. 1.
Perdana Menteri dipilih oleh parlemen dan bertanggung jawab langsung kepada parlemen. 2. Presiden tidak memiliki kewenangan atas tindakan pemerintah. 3. Kabinet dibentuk sebagai kesatuan dengan tanggung jawab kolektif di bawah Perdana Menteri. 4. Kekuasaan legislatif lebih dominan daripada eksekutif. 5. Pemerintah bisa dibubarkan jika terjadi krisis politik atau ketidakpercayaan dari parlemen. 6. Jika pemerintah kehilangan kepercayaan mayoritas dalam suatu kebijakan atau keputusan, mereka dapat dipecat melalui mosi tidak percaya. Perubahan sistem pemerintahan di Indonesia dari presidensial ke parlementer pada tahun 1949 sampai 1950 didorong oleh beberapa faktor. Salah satu penyebab utamanya adalah hasil konferensi meja bundar yang menghasilkan pembentukan Republik Indonesia Serikat. Perubahan ini juga dipicu oleh krisis politik di mana banyak pihak merasa bahwa kekuasaan presiden terlalu besar dan tidak memiliki kontrol yang cukup dari legislatif, sehingga cenderung absolut. Dalam sistem presidensial saat itu, Komite Nasional Indonesia Pusat seringkali berada di bawah pengaruh presiden, membuat kekuasaan menjadi terpusat. Selain itu, sistem presidensial dianggap kurang efektif dalam menangani berbagai permasalahan sosial dan politik yang kompleks, seperti inflasi, kekurangan pangan, dan pengangguran. Kondisi ini diperparah dengan adanya konflik bersenjata melawan Belanda yang masih berusaha menguasai Indonesia. Pemerintah pusat berupaya menangani krisis tersebut melalui sentralisasi ekonomi dan kebijakan nasionalis, namun langkah-langkah tersebut belum cukup berhasil. Setelah melalui berbagai perubahan sistem pemerintahan, Indonesia akhirnya lebih memilih sistem presidensial dibandingkan sistem parlementer. Meskipun sempat mengadopsi sistem parlementer antara tahun 1949 sampai 1950. Pengalaman tersebut menunjukkan sejumlah tantangan yang sulit diatasi. Salah satu alasan utama adalah ketidakstabilan politik yang terjadi akibat banyaknya parpol yang bersaing dalam pemerintahan, sehingga sulit mencapai kesepakatan dan mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Selain itu, sistem parlementer tidak memberikan kekuatan yang cukup kepada eksekutif untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam menghadapi berbagai masalah sosial dan ekonomi yang kompleks, seperti inflasi dan pengangguran yang tinggi. Banyak pihak merasa bahwa kekuasaan presiden dalam sistem parlementer terlalu terbagi, sehingga sulit untuk melakukan tindakan yang tegas dan terkoordinasi. Pada tahun 1959, melihat ketidakstabilan yang terjadi selama era demokrasi liberal, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret ini mengakhiri demokrasi liberal dan mengembalikan Indonesia ke UUD 1945, sekaligus kembali pada sistem pemerintahan presidensial. Dengan demikian, Soekarno memperkenalkan konsep demokrasi terpimpin, di mana kekuasaan lebih terpusat pada presiden, sementara peran parlemen dan partai politik dibatasi. Langkah ini diambil untuk menciptakan stabilitas dan mencegah konflik politik yang berkepanjangan. Kembali ke sistem presidensial dengan demokrasi terpimpin diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang lebih stabil dan efektif, di mana presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan dapat bertindak lebih responsif dalam menghadapi berbagai tantangan. Pilihan ini menjadi strategi untuk memperkuat legitimasi, efisiensi, dan konsistensi dalam pemerintahan Indonesia pada masa awal kemerdekaan dan setelahnya.